ngomong itu ketukannya stabil. Jadi berubah terus. Tuk wa ka tuk wa tuk wa ka tuk wa ka pa tuk wa tuk wa ka pa tuk wa, terus berubah terus begitu. Panjang sekali. Ribet sekali. Ini cara Stravinsky mengatasi persoalan waktu di dalam dalam metrik. Jadi persoalan metrik dipersoalkan. Anda sudah silakan membaca begitu. Di situ saya tidak bisa mengulang ini terlalu banyak. Jadi persoalannya adalah persoalan waktu. Kedua, kemudian yang dipersoalkan oleh Barok adalah persoalan latar belakang materi budaya. Maka dia tidak mau mengambil pola yang ada di Eropa Barat. Dia mengambil pola sesuatu yang belum pernah dilakukan dalam konteks tradisi musik seni di Barat. Yaitu masuk ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, meneliti dan mencatat hampir 16.000 lagu-lagu rakyat. Dia teliti, kemudian dia simpulkan, dari situ dijadikan sebagai materi dari karya-karyanya. Jadi persoalan pada Bartók dan Stravinsky adalah persoalan bagaimana mencari jalan keluar dari sindrom romantik. Stravinsky, tapi juga Bartók mengulas soal waktu, karena dengan memakai sumber-sumber dari musik rakyat, itu metriknya berubah, temperamennya berubah, harmoninya berubah, semua berubah. Stravinsky juga melakukan studi tentang musik-musik rakyat, tapi dia tidak memakainya. Dia hanya memakai bagaimana cara memikirkan, merubah sejarah musik Eropa yang disentralisir melalui klasik romantik. Saya akan memberikan contoh. Musik Bartók. Dia menyebut musik ini allegro barbaro. Baik Stravinsky maupun Bartók menganut paham primitivismus dan barbarismus. Tapi Anda jangan salah paham. Yang disebut primitivismus dan barbarismus oleh Stravinsky dan para seniman di Barat pada bangsa itu tidak seperti yang kita bayangkan. Seperti kita bayangkan kalau kita masuk ke pedalaman begitu, lalu bangsa-bangsa yang kurang berkultur, bangsa-bangsa yang kurang berkembang dan seterusnya, itu yang kita anggap sebagai yang primitif atau yang barbar. Yang tidak dimaksudkan oleh Stravinsky dan Bartók tidak seperti itu. Anda jangan tersinggung. Yang dimaksudkan oleh Bartók dan Stravinsky itu begini. Karena elemen-elemen musik rakyat, elemen-elemen musik tradisi, elemen-elemen musik budaya di luar Eropa itu tidak pernah disentuh. Maka kesanalah para para komponis akhir abad ke-19 itu berorientasi. Dalam konteks Debussy misalnya, dia melihat di pameran dagang di Paris, dia mendengar dan melihat pameran gamelan Jawa dan tari Jawa. Dia sangat terkesan, sangat terpesona sekali karena suaranya lain. Itu kira-kira tahun 1886 kalau saya tidak salah.
Melihat itu sangat terkesan sekali. Nah, dia memakai elemen itu, elemen-elemen dari musik-musik rakyat di Balkan, di Timur, dan seterusnya, termasuk gamelan itu, dia pelajari kesannya bagaimana, itu dipakai sebagai dasar dari musiknya yang impresionistik. Gamelan itu termasuk primitif dan barbar pada masa itu. Jadi pandangan orang tentang gamelan dan seni-seni lainnya itu masih menganggap itu musik barbar, musik primitif. Itu yang dimaksud. Jadi berbeda sekali dengan kita. Tapi Anda nggak usah tersinggung. Karena kemudian itu orang-orang barat itu justru melalui para pemusik abad 20, para sejawatan dan etnomusikolog abad 20, mereka mulai sadar bahwa yang disebut barbar dan primitif itu bukan barbar dan primitif. Itu sebuah budaya seni yang sangat tinggi. Tapi harap maklum pada era abad ke-19, karena mereka masih tertutup sekali, melihat budaya-budaya lain yang non-European kultur, yang non-European culture, itu sebagai masih barbar dan primitif. Itu yang dimaksud. Saya kira Anda paham ya. Nah, saya akan memberikan contoh pada contoh berikutnya. CD 2 ya Mas. CD 2 track 6. Dia menamai bagian ini adalah Allegro Barbaro. Silakan. Konstruksi ritmenya yang tidak seimbang. Ya, terus saya terus. Dan harmoninya yang lain sekali. Ya, terima kasih. Itu sudah mengejutkan sekali pada waktu itu. Ini musik itu kedengarannya nggak lumrah gitu. Aneh gitu. Karena ada suara-suara aneh yang biasanya tidak terdengar, misalnya seperti pada Strauss atau pada Torniani. Ya. Yang buat mereka itu buat telinga masa sebelumnya itu kedengaran sumbang. Ritmenya juga kedengaran sangat mulai tidak simetri gitu. Tapi itu masih tiga, itu masih begini. Nanti pada Stravinsky lebih parah lagi. Jadi metriknya masih jelas, walaupun tidak sembang yang satu. Nah, harmoninya tidak mengacu sepenuhnya pada harmoni-harmoni sebelumnya. Itu diambil dari musik-musik rakyat di daerah Balkan, terutama musik mojor. Musik mojor itu musik Hongaria, musik rakyat Hongaria. Saya akan memberikan contoh yang kedua, yang musik rakyatnya lebih jelas pada track 6 ya, 16 ya, iya betul. Mm-hmm.